Hai, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Siska. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa ya kalian subscribe, like, and comment, karena itu gratis. Kalau sudah, yuk kita mulai belajar. Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Merawat benda-benda di rumah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Jadi, benda-benda yang ada di rumah kalian menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa saja? Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, semua ikut bertanggung jawab untuk benda-benda yang ada di rumah. Bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Udin berkata, "Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama." Benny menanggapi, "Bagus, Din. Barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu." Nah, dari percakapan tersebut, apa sih yang mereka bicarakan? Ya, mereka membicarakan bagaimana cara merawat benda-benda yang di rumah agar tahan lama. Salah satunya yaitu piala juara lomba mewarnai Udin. Udin merawatnya dengan membersihkannya menggunakan kemoceng agar pialanya tidak rusak dan tahan lama. Kalian juga harus merawat benda-benda yang ada di rumah kalian. Misalnya ada dokumen-dokumen atau piala-piala, bahkan foto-foto yang ada di rumah kalian. Nah, cara merawatnya pun berbeda-beda. Seperti kemarin kalian sudah membahas tentang macam-macam dokumen dan cara merawatnya. Nah, kalian bisa lihat di channel YouTube Bu Siska sebelumnya. Apakah yang dilakukan Udin itu benar? Ya, yang dilakukan Udin itu sudah sangat benar. Jadi kalian juga harus mencontoh yang dilakukan Udin ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang pertama, "Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Yang kedua, "Waktu itu aku juara lomba mewarnai." Yang ketiga, "Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama." Nah, kalimat-kalimat tadi selalu diberi tanda titik di akhir kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8, ditulis pukul 08.00. Nah, pada pukul 08.00, tanda titik itu digunakan sebagai pemisah antara bilangan jam dan menit. Coba kalian buatlah kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Nah, yang pertama, sedang apa Udin? Ya, Udin sedang belajar. Nah, di samping itu ada jam. Kira-kira jam berapa Udin belajar? Ya, kita dapat membuat kalimatnya
Udin belajar pukul 20.00. Nah, kalau 20.00 berarti pukul berapa? Ya, betul, pukul 8 malam. Gambar berikutnya. Nah, Udin sedang sarapan. Pukul berapa Udin sarapan? Ya, betul. Udin sarapan pagi pukul 06.00. Nah, kalau 06.00 berarti pukul berapa? Pukul 6 pagi. Gambar berikutnya, Udin sedang menonton televisi. Pukul berapa Udin menonton televisi? Ya, betul. Udin menonton televisi pukul 14.00. Nah, kalau 14.00 berarti pukul berapa? Betul, pukul 2 siang. Berikutnya, Udin sedang mencuci piring. Pukul berapa Udin mencuci piring? Ya, betul, kalimatnya Udin mencuci piring pukul 16.00. 16.00 berarti pukul? Ya, pukul 4 sore. Berikutnya, Udin tidur. Nah, Udin tidur pukul 21.00 yang berarti pukul 9 malam. Yang berikutnya, Udin bangun tidur. Pukul berapa Udin bangun tidur? Ya, betul, kalimatnya Udin bangun tidur pukul 05.00. Nah, berarti Udin bangun tidur pukul 5 pagi. Nah, gampang kan cara membuat kalimat? Pokoknya kalau kalian membuat kalimat, kalian harus sesuaikan dengan gambar yang ada pada kalimat tersebut. Coba amati kembali gambar Udin ketika membersihkan piala. Apa alat yang digunakan Udin untuk membersihkannya? Ya, betul, Udin menggunakan kemoceng. Masih ingatkah kamu dengan tari gerakan menggunakan kemoceng? Nah, coba nih Bu Siska ingatkan kembali gerakan tari kemoceng dalam posisi duduk dan berdiri. Nah, setelah lihat gambar ini, apa kalian ingat? Ya, ini gerakan tarian kemoceng dalam posisi duduk yang di atas dan gerakan tari kemoceng dalam posisi berdiri, gambar yang di bawah. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah kalian masing-masing ya. Lakukan kembali gerakan tari seperti pada gambar, dan agar lebih menarik, iringi dengan alat musik. Boleh menggunakan alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis contohnya apa saja? Seperti gendang, tifa, dan tamborin. Nah, seperti apa sih gambar alat musik ritmis itu? Yuk perhatikan gambar berikut. Nah, di sini Bu Siska ada gambar gendang. Nah, kalian kalau lihat gambar ini pasti pernah lihat dong alat musik gendang ini. Yang kedua, tifa. Nah, ini namanya alat musik tifa yang berasal dari Papua. Nah, mungkin di antara kalian ada yang mempunyai tifa. Yang ketiga, tamborin. Jika alat musik ritmis tidak ada, kalian boleh menggunakan kemasan-kemasan botol plastik bekas minuman. Mainkan mengikuti pola hitungan yang teratur. Jadi kalau kalian tidak ada alat musik yang tadi, kalian bisa menggunakan botol-botol plastik bekas minuman, atau kalian bisa menggunakan ketukan suara gelas atau piring. Nah, itu boleh kalian lakukan. Botol minuman plastik pun bisa kalian isi dengan beras agar lebih menarik dan lebih berisik, membuat kalian lebih bersemangat. Kalian bisa praktekkan ini di rumah kalian masing-masing ya. Nah, kalian masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu.
Misalnya, pemisah antara angka jam dan menit. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada kegiatan, maksudnya kegiatan dimulai pukul 8. Kalian bisa lihat gambar jam tersebut ya. Itu kegiatan dimulai pukul 8 pagi. Lalu kegiatan berakhir pukul 9 pagi. Lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, kalian bisa menggunakan rumus untuk mencari lama kegiatan, yaitu jam selesai atau jam kegiatan berakhir dikurang jam mulai kegiatan. Nah, pada gambar jam selesai kegiatan itu pukul 9. Lalu dikurang jam mulai kegiatan itu pukul 8. Jadi 9 dikurang 8 sama dengan 1. Berarti lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam dikali 60 menit sama dengan 60 menit. Nah, itu caranya. Nah, coba sekarang kalian perhatikan soal berikut. Gambarkan posisi jarum panjang dan jarum pendeknya di mana. Hitung pula berapa menit lama kegiatan itu berlangsung. Nah, sekarang kita mencari kegiatan berakhirnya. Bagaimana caranya? Di sini sudah diketahui kegiatan dimulai pukul 10 pagi. Dan sudah diketahui lama kegiatan selama 4 jam. Nah, otomatis caranya berarti kegiatan dimulai pukul 10. Nah, kalian perhatikan pukul 10. Lalu lama kegiatan selama 4 jam berarti pukul 10 ditambah 4 jam. Nah, caranya kita loncat 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, berarti kegiatan berakhir pada pukul 2 siang atau pukul 14.00. Nah, seperti itu. Itu cara yang pertama dengan cara lompatan. Cara berikutnya menggunakan rumus. Untuk mencari kegiatan berakhir pukul berapa, kalian bisa menggunakan rumus mulainya kegiatan ditambah lamanya kegiatan. Tadi kita mulai pukul 10 dan lamanya kegiatan 4 jam. Berarti 10 ditambah 4 sama dengan 14. Maka selesai kegiatan pukul 14.00 atau pukul 2 siang. Nah, kalian boleh pilih cara mana yang paling mudah menurut kalian masing-masing. Nah, jika sudah menggambar jamnya, lalu kita hitung menitnya. 4 jam sama dengan titik-titik menit. Berapa menit? Kalian ingat? Kalian harus ingat 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 4 jam, 4 dikali 60 menit sama dengan 240 menit. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, kalian cari cara yang termudah dan yang kalian mengerti. Untuk berikutnya, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian bisa kerjakan di buku tematik kelas 2 tema 8 halaman 76 sampai 77. Nah, kalian kerjakan dengan rapi dan teliti ya. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran dari Ibu Siska. Ibu Siska harap kalian dapat mengerti materi pembelajaran hari ini. Ibu Siska tutup ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.